Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Video hari ini kita bakalan bahas ada sebuah breaking news yang menurut saya sangat besar, lagi-lagi datang dari salah satu institusi terbesar di dunia. Dan juga kita bakalan bahas kira-kira mengapa kita kemudian melihat Bitcoin sekarang meneruskan rally dan kenapa kita sedang berada di area yang sangat krusial. Jadi stay tune terus sampai akhir video kalau kalian pengen tahu terhadap beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Sebelumnya tentunya kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,08 triliun dolar atau naik sekitar 1,13%. Nah, di top 10 coin sendiri juga rata-rata sebenarnya dalam keadaan hijau, walaupun ada 1-2 yang merah, tapi sisanya dominan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3% dan menjadikan Solana hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 3,75% menuju 16,03 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman, ini rumor ya bahwa Fidelity to make seismic crypto move soon. Rumors are Fidelity will buy out Grayscale or file a spot Bitcoin ETF application as BlackRock did last week. Jadi setelah minggu lalu, kita tahu bahwa BlackRock mengajukan untuk membuka spot Bitcoin ETF. Rumornya di minggu ini, Fidelity juga akan mengikuti jejak BlackRock. Tetapi ada dua opsi, ini rumornya ada dua. Antara mereka akan membeli Grayscale atau mereka akan membuat spot Bitcoin ETF. Nah, untuk kalian yang tidak kenal siapa itu Fidelity, rumors suggest that Fidelity, the world's third largest asset manager with $4.24 trillion under management, may be considering either a buyout of Grayscale or an application for a Bitcoin spot ETF. Paris also speculated that with these potential moves and other recent events, BlackRock and Fidelity could dominate the US digital asset space. Jadi teman-teman, Fidelity adalah aset manager, perusahaan aset manager ketiga terbesar di dunia dengan aset under management 4,24 triliun dolar. Oke, 4,24 triliun dolar. Setelah kemarin kita tahu BlackRock itu 10 triliun dolar aset under management-nya. Walaupun, sekali lagi teman-teman, ini belum benar-benar dikonfirm. Ini baru sekedar rumor bahwa mereka akan antara membeli Grayscale atau mereka akan mengajukan spot Bitcoin ETF. Nah, kalau misalnya sampai benar-benar terjadi, tentunya ini juga bisa menjadi sebuah sentimen positif yang baru. Menariknya teman-teman, kalau kalian perhatikan, setiap kali kita mendapatkan gitu ya, Bitcoin yang price action-nya drop terus-menerus, justru berita yang keluar semuanya negatif, 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 dan negatif. Tetapi ketika kita melihat Bitcoin sudah start untuk reversal, sudah start yang mungkin bisa jadi awal dari sebuah bull market, berita yang muncul sekarang justru positif, 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 dan positif. Ini mulai sentimennya mulai mengarah ke positif. Orang-orang mulai start untuk melupakan, walaupun mungkin belum semua ya, tapi udah mulai start melupakan apa yang sedang terjadi, di mana SEC masih sedang mempermasalahkan Binance dan juga Coinbase. Tetapi untuk sementara dari segi price action, kita menunjukkan ada sedikit harapan gitu ya, kita melanjutkan kenaikan. Dan juga yang kedua, sentimen mulai start juga mengarah ke positif karena ada beberapa berita positif yang cukup besar yang kita lihat dalam 1-2 minggu terakhir. Nah, sebagai gambaran saja teman-teman, untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya, kok emang sebesar apa sih BlackRock gitu? Lalu, apa sih yang bisa mereka buat sehingga bisa mempengaruhi harga Bitcoin gitu kan? Ini kita bukan bahas Fidelity ya, kalau Fidelity kan yang tadi, yang ketiga terbesar. Kalau BlackRock termasuk terbesar, 10 triliun dolar aset under management. Nah, kalau kalian tahu, mereka punya saham di berbagai media yang mungkin selama ini kalian baca atau pakai. Netflix, mereka punya saham di sana. Amazon, Twitch, mereka juga ada saham di Fidelity. Mereka juga punya saham di Meta, Facebook, Google, YouTube, Twitter, Snapchat. Ataupun mereka mau membentuk narasi
mereka tinggal aja suruh nih si Comcast, Warner Bros. Discovery seperti HBO, CNN, Sky, MSNBC, dan yang lain sebagainya, Fox News, ABC. Itu semuanya ada saham dari BlackRock. BlackRock punya saham di semua tempat di sini. Sehingga tidak mengherankan kalau mereka mau membentuk sebuah narasi, oke, itu nggak sulit gitu. Orang medianya semua punya mereka, gitu kan? Semua yang kalian tonton juga punya mereka, Netflix, Twitch, punya mereka juga. Oke? Yang kalian lihat sehari-hari, Meta, Google, YouTube, Twitter, itu juga BlackRock punya sahamnya. Jadi, ini tergantung mereka mau atau tidak saja membentuk sebuah opini. Kalau mereka mau, itu tentunya bisa gitu. Dan tentunya harapan kita adalah memang benar-benar spot Bitcoin ETF dari BlackRock itu bakalan di-approve. Dan tentunya harusnya gitu ya, kalau misalnya di-approve, ya BlackRock sedikit banyak harusnya akan mempromosikan gitu Bitcoin-nya, supaya ya laku. Jadi inilah gambaran gitu, kenapa menurut saya kalau misalnya BlackRock dan Fidelity itu benar-benar nanti akan membuka spot Bitcoin ETF, itu akan menjadi berita yang sangat besar, dan tentunya sekali lagi itu akan menjadi gerbang, pembukaan gerbang bagi uang-uang investor kelas institusi untuk masuk ke cryptocurrency, mungkin awalnya di Bitcoin dan Ethereum terlebih dahulu. Tetapi kita tahu, altcoin-altcoin lainnya itu biasanya mengikuti induknya, Bitcoin dan juga Ethereum. Ketika Bitcoin itu rally kencang, kemudian bakalan diikuti Ethereum, baru ketika itu mereka sudah take profit di Bitcoin, Ethereum, baru nanti dimasukkan lagi ke altcoin di top 10, top 20, atau bahkan meme coin. Itu adalah cycle-nya kita tahu. Oke? Jadi, menurut saya kita harus pantau apa yang terjadi berikutnya terhadap rumor-rumor yang ini. Walaupun BlackRock bukan rumor lagi, memang fakta mereka sudah mengajukan spot Bitcoin ETF, dan mudah-mudahan BlackRock dan juga Fidelity benar-benar akan membuka spot Bitcoin ETF dan di-approve. Oke? Dan ini sebagai informasi saja untuk kalian gitu ya, bahwa kita tahu Celsius itu masih sekarang udah menyatakan bankruptcy gitu ya, dan karena masih di persidangan teman-teman, banyak sekali aset yang sampai sekarang itu para usernya belum bisa akses. Tetapi ini menurut The Block gitu ya, Celsius debtor said they may swap all altcoins to Bitcoin and Ethereum starting July 1st. Celsius hold $141 million of altcoin on the EVM chain now. Jadi ada chance bahwa di tanggal 1 Juli nanti kita akan melihat sell-off di berbagai altcoin di sini. Ya, kalau misalnya teman-teman ada ngehold salah satu di sini, ya bisa jadi harus sedikit waspada, karena bisa saja di tanggal 1 Juli nanti akan ada selling pressure yang cukup kuat. Walaupun saya lihat di sini ya tidak banyak yang mungkin terlalu mainstream ya. Di antara mungkin yang mainstream hanya Matic gitu ya, kemudian BNB, Uniswap, kemudian Mana, Avex. Ya, itu adalah beberapa yang menurut saya akan menciptakan semacam kepanikan gitu ya. Tetapi untuk nominalnya paling besar itu memang hanya di Chainlink dan juga Matic, Polygon gitu. Jadi ini mungkin yang akan menghasilkan selling pressure yang lumayan. Sisanya ya mungkin ada selling pressure tapi angkanya tidak terlalu besar menurut saya. Ini hanya ratusan ribu dolar sampai kurang lebih 5 juta dolar. Tapi ini hanya informasi tambahan saja untuk kalian. Siapa tahu bermanfaat untuk kalian-kalian yang masih nge-hold ada beberapa altcoin yang terlist di sini. Jadi jangan heran kalau misalnya di tanggal 1 Juli nanti tiba-tiba ada drop di berbagai altcoin yang dilistkan di sini. Karena si Celsius bakalan nge-swap semua token di sini itu ke Bitcoin atau Ethereum. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Teman-teman, pada akhirnya kita kembali melihat Bitcoin retest ke area upper trend line dari potentially bullish flag di sini. Oke, dan untuk sementara kita melihat ada sedikit rejection ketika kita nge-retest ke area tersebut. Seperti juga yang pernah kita lihat beberapa kali sebelumnya, kita selalu menghasilkan candle dengan wick yang cukup panjang di atas setiap kali kita mendapatkan
retest ke area upper trend line di sini. Ya tentunya kalau misalnya kita bicara soal price action, rejection dengan closing candle seperti ini tentunya bukan berita baik ya, karena berarti kita memang melihat ada selling pressure di sekitaran area di sini. Yang walaupun teman-teman kita nggak boleh langsung mengambil kesimpulan bahwa kita akan melanjutkan penurunan dari sini. Menurut saya clue-nya belum terlalu jelas gitu. Walaupun kita memang melihat ada rejection dari sini, tetapi rejection-nya ini tidak seberapa gitu teman-teman. Dibandingkan dengan kenaikan yang kita lihat dari sini. Tetapi, gitu ya, memang, saya sudah sampaikan ini juga di video kemarin. Untuk sekarang, ketika kita bermain di sekitaran area trendline, upper trendline di sini, yang harusnya memang menjadi major resistance, dan kita juga melihat sudah memang ada indikasi bahwa resistance terjadi di sana, lebih make sense bahwa kita sekarang mencari peluang untuk at least scalping short. Itu lebih make sense daripada teman-teman mencari peluang untuk long di sini. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kita pasti akan turun dari sini, tapi kalau kita bicara dari perspektif probabilitas, karena kita sedang berada di area resistance, maka tentunya probability-nya akan lebih tinggi bahwa kita akan sedikit mengalami koreksi, atau jackpotnya adalah kita akan kembali mendapatkan penurunan dan justru membentuk lower low baru. Tapi kalau misalnya teman-teman yang tetap nggak mau mencari peluang untuk short, dan tetap pengen fokus ke long, ya sekali lagi saran saya teman-teman perlu sedikit bersabar. Jangan sampai buy di sekitaran area di sini. Karena berarti kalian buy sekali lagi di area resistance. Dan kalian berpotensi buy di pucuk. Ya kan? Dan itu adalah hal yang harus kalian hindari. Kalian mau belinya di sini, mau belinya di sini, mau belinya di sini, atau mau belinya di sini, bukan di sini. Kalau kalian buy di sini, berarti kalian buy di area resistance. Ya, sekali lagi, bukan berarti saya mengatakan kita pasti akan drop dari sini, tidak. Tetapi kalian mencoba mendahului market. Kalau kalian mengatakan, kok saya yakin kali ini pasti breakout kok, jadi saya buy aja di sini. Itu kalian coba mendahului market, dan itu biasanya tidak akan berakhir baik gitu. Kalaupun kalian mau long, at least tunggu dia breakout, kemudian consolidate. Ini adalah chance bagi kalian untuk kembali masuk. Menargetkan minimal ke area trendan di sini. Atau kalau breakout, kalian bisa hold lebih panjang dan menargetkan ke sekitaran area high terakhir di 31.000. Kalau breakout, kita akan menuju ke area 34 sampai 36.000 menurut saya. Atau kita kembali mendapatkan rejection, dan ini adalah peluang bagi kalian untuk kembali mencari peluang untuk long di sini. Tapi kalau untuk sekarang menurut saya tidak worth it. Dan justru kalau misalnya nih kita mendapatkan adanya indikasi lanjutan bahwa kita akan mendapatkan rejection yang cukup kencang dari sini, saya pribadi mungkin akan mencoba untuk peluang scalping short. Caranya gimana? Caranya saya akan mencari pattern yang mungkin menunjukkan ke saya, oke, kita sepertinya bakalan melihat semacam reversal dari sini. Apa saja pattern reversalnya? Ya banyak, teman-teman. Kalian bisa melihat ada head and shoulder di sini. Ini bisa menjadi setup. Kalian juga bisa melihat double top di sini. Kalian bisa melihat triple top di sini. Apapun itu, yang menunjukkan ke kita bahwa oke, kita sepertinya bakalan mendapatkan reversal pattern, dan ketika terkonfirmasi, saya rasa cukup worth it untuk dicoba. Walaupun tentunya sekali lagi ini adalah peluang untuk menurut saya scalping gitu. Kecuali teman-teman, ketika sell off tersebut terjadi, kita melihat sell off-nya itu kenceng banget, disertai dengan volume, modelnya seperti ini katakanlah, atau seperti ini. Dan kemudian ada bearish continuation pattern. Ini mungkin kita bisa hold lebih panjang dan menargetkan mungkin ke sekitaran area lebih rendah, ke sekitaran 25.700-an, ke area low di sini, atau bahkan ke lower low yang baru. Tapi kalau penurunannya cenderung korektif, oke, artinya kita kemungkinan hanya mencoba untuk membuat bullish continuation pattern berikutnya di sini. Katakanlah kita sideways movement di sini. Maka saya akan keluar mungkin di sekitaran area di sini. Karena yang kita lihat berarti adalah bullish continuation pattern berikutnya, dan itu clue dari market bahwa kita sepertinya akan mencoba untuk breakout dari sini.
Seperti yang mungkin kita bisa contohkan seperti ini. Tapi kan ini di 1 hour, teman-teman. Kalau misalnya kalian scalping, ya ini mungkin kalian bisa dapatkan potensi untuk scalping di sekitaran sini. Kalian bisa sell, dapatnya lumayan. Di sini juga dapatnya lumayan, gitu kan. Makanya saya bilang, untuk sementara potensinya hanya untuk scalping, kalaupun short, gitu. Itu pun kalau ada setupnya. Kalau memang tidak dikasih, ya kalian juga jangan maksa, gitu ya. Jadi, saya rasa untuk sementara, kita harus wait and see terlebih dahulu. Faktanya adalah yang kita lihat bahwa ada semacam rejection di sekitaran area upper trendline di sini. Itu tidak bisa dipungkiri, menunjukkan bahwa memang masih ada resistance di sana. Yang kedua juga kita masih perlu menunggu konfirmasi berikutnya, apakah kita akan mendapatkan reversal pattern dari sini, atau pada akhirnya Bitcoin akan mampu breakout dari potentially bull flag di sini, dan dari sana kita juga bisa menunggu konsolidasinya, dan ini adalah peluang untuk kembali long. Oke, jadi tergantung nanti market kasih yang mana. Untuk kalian-kalian yang juga sudah long dari sekitaran area di sini, seperti yang sudah saya lakukan dan kita udah jelaskan juga di video beberapa hari yang lalu, kalian harus super aware gitu ya, bahwa ini kita sudah kembali ke upper trend line. Kalian harus evaluasi kembali kira-kira keputusan apa yang mau kalian ambil, antara kalian mau menggeser lagi stop loss kalian mungkin lebih tinggi. Mungkin kemarin kalian cuman gesernya di sini, yang awalnya mungkin harusnya break even, kalian sudah geser ke sini kemarin, harusnya hari ini kalian juga bisa geser lagi. Ini yang namanya trailing stop, teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak automated, kalian bisa manual, geser saja stop loss kalian ke lebih tinggi lagi, ya sehingga kalaupun kita reverse dari sini, ya kalian sudah dapatkan profit yang ada. Ataupun kalian merasa sudah cukup profitnya, seperti yang udah ada komentarnya juga di video kemarin, saya dapatkan, kalau saya udah profit 400% dari setup Koko, gitu ya, dan saya sudah taking profit semua, ya itu juga terserah kalian. Kalau misalnya kalian merasa sudah cukup, rally kita dari sini sampai ke sini, dan kalian mau take profit, ya silakan, gitu. Artinya kalian bisa aja take profit di sini, kemudian tunggu lagi apabila kita sampai breakout, consolidate, ini kalian bisa kembali masuk, gitu. Jadi itu mainnya mungkin lebih aman, konservatif. Tapi kalau kalian memang agresif gitu dan kalian yakin, seyakin-yakinnya kalian akan breakout dan tetap mau hold, ya itu juga keputusan kalian. Tapi kalaupun kalian ambil yang senario tersebut, di mana kalian tetap hold, saran saya sekali lagi trailing stopnya dinaikkan. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.